Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang teori permintaan Islami, pengertian hukum dan teori permintaan konsumsi intertemporal. Pertama-tama, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama, saya Septias Pinky Rahayu, NIM 2020510079. Perkenalkan, nama saya Muhammad Misbahul Khair, NIM 2020510081. Nama saya Rika Amelia Febiani, NIM 2020510099. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian permintaan Islami. Permintaan adalah jumlah barang yang diminta konsumen dalam suatu pasar yang jumlahnya tergantung dari jumlah pendapatan yang diperoleh dan terdapat hubungan yang pasti antara harga pasar yang baik dan kuantitas yang diminta dari yang baik. Hal-hal lain tetap konstan. Faktor yang mempengaruhi permintaan itu sendiri adalah 1. Harga barang yang diminta, 2. Tingkat pendapatan, 3. Jumlah penduduk, 4. Harga barang lain atau substitusi, 5. Pendapatan rumah tangga dan pendapatan rata-rata masyarakat, 6. Corak distribusi pendapatan dalam masyarakat, 7. Cita rasa masyarakat, dan 8. Ramalan mengenai masa yang akan datang. Hukum dan teori permintaan. Hukum permintaan adalah makin rendah suatu barang, maka makin banyak permintaan terhadap barang tersebut. Sebaliknya, makin tinggi harga suatu barang, maka makin sedikit permintaan terhadap barang tersebut. Pengaruh yang ditimbulkan berdasarkan hukum permintaan. 1. Kenaikan terhadap harga barang menyebabkan konsumen mencari barang lain yang dapat digunakan sebagai pengganti terhadap barang yang mengalami kenaikan. 2. Kenaikan harga menyebabkan pendapatan pembeli terhadap pendapatan real berkurang. Teori permintaan itu ialah perbandingan lurus antara permintaan terhadap harganya. Apabila permintaan itu naik, maka harga itu juga relatif akan naik. Begitupun sebaliknya, apabila permintaan itu turun, maka harga itu relatif juga akan turun. Jadi dalam permintaan kita harus menyesuaikan dengan kebutuhan kita, bukan hanya sekedar menuruti segala keinginan kita. Karena semakin besar permintaan kita terhadap suatu produk, otomatis sumber dayanya pun bisa mengakibatkan kelangkaan bahan produksi. Kurva permintaan. Apabila kita amati bahwa besarnya suatu perubahan terhadap permintaan ini sebagai akibat dari adanya perubahan harga yang tidak sama dari satu titik ke titik yang berikutnya. Apabila jumlah barang yang diminta semakin banyak, maka harga pun juga akan meningkat. Sebaliknya, jika jumlah barang yang diminta sedikit, maka harga ikut menurun. Perubahan harga sehubungan dengan berubahnya jumlah barang yang diminta, tingkat pendapatan pada periode tertentu berdasar pada teori permintaan. Teman-teman bisa lihat pada tabel 4.1 merupakan tabel permintaan barang. Pada tabel di atas tampak bahwa jumlah barang yang diminta makin banyak, maka harga akan meningkat. Sebaliknya, bila jumlah barang yang diminta makin sedikit, maka harga akan turun. Secara visual, perilaku barang yang diminta, harga, dan waktu menurut teori permintaan dapat dilukiskan dalam gambar berikut. Gambar 4.1 merupakan kurva permintaan. Kurva permintaan di atas menunjukkan bahwa pergerakan kurva permintaan terjadi dari kiri ke bawah ke kanan atas dan sebaliknya, yang menunjukkan bahwa kemiringan atau gradien atau slope-nya positif. Hal ini terjadi karena hubungan terbalik antara permintaan dengan harga. Konsumsi intertemporal. Konsumsi intertemporal adalah konsumsi yang dilakukan dalam dua waktu, yaitu pada masa sekarang atau periode pertama dan masa yang akan datang atau periode kedua. Konsumsi intertemporal dalam Islam merujuk pada Monserrat yang mengembangkan pemikiran ini dengan asumsi bahwa Islam adalah agama yang dilaksanakan masyarakat. Kewajiban berzakat, tidak ada riba dalam perekonomian, adanya mudharabah, para pelaku ekonom harus bersikap rasional dan bisa memaksimalkan kemaslahatan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dalam tutur kata, mohon dimaafkan.
Sesi tanya jawab akan kami buka di grup WA. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.